Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Syahnadi Nurida, NIM X9023088868. Kemudian teman saya, Perkenalkan, nama saya Alivia Zahrana Hasanah dengan NIM X90070864. Oke, selanjutnya saya Febinia Anissa Rahmatika dengan NIM X9023083441. Selanjutnya, saya Khofifah Dwi Utami dengan NIM X9023084473. baik, di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang rancangan pembelajaran dalam UBD dengan aspek Organize for Optimal Effectiveness. Pertanyaan dari diskusi ini yang pertama yaitu pengalaman belajar apa yang paling baik sehingga dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik. Kemudian yang kedua, bagaimana cara meminimalkan kemungkinan kesalahpahaman, dan yang terakhir yaitu bagaimana mengatur dan mengurutkan pengajaran dan pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas. Nah, hasil dari diskusi kelompok kami akan dibacakan oleh teman saya yaitu Febinia. Silahkan, Mbak. Baik, terima kasih Mbak Syahnadin. Saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok 7 mengenai rancangan pembelajaran dalam UBD dengan aspek Organize for Optimal Effectiveness. Pengalaman belajar yang baik untuk mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik adalah pengalaman belajar yang bermakna, di mana proses belajar bersifat aktif, konstruktif, dan melibatkan peserta didik. Menciptakan pengalaman yang bermakna bagi peserta didik mendorong mereka untuk berpartisipasi secara aktif di dalam kelas, sehingga memotivasi mereka untuk mencapai potensi terbaik mereka. Selain itu, pengalaman belajar yang baik adalah yang sesuai dengan karakteristik peserta didik tersebut. Guru harus menerapkan pendekatan pembelajaran yang beragam dan mempertimbangkan gaya belajar yang berbeda untuk mengakomodasi kebutuhan individu setiap siswa atau peserta didik. Peserta didik dikelompokkan berdasarkan gaya belajarnya, sehingga dalam penyampaian materi, pembelajaran guru dapat memberikan treatment yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Pengalaman belajar yang baik untuk mengembangkan pemahaman peserta didik juga dapat dilakukan dengan pembelajaran yang berdasarkan pengalaman yang terhubung dengan kehidupan sehari-hari, sehingga memunculkan rasa ingin tahu yang merupakan refleksi dari berpikir kritis. Konsep dan aktivitas yang dipelajari dihubungkan dengan kondisi nyata, termasuk dengan menunjukkan permasalahan nyata yang harus diselesaikan. Dalam proses belajar berpusat pada peserta didik untuk terlibat secara langsung dalam belajar sehingga mereka akan memiliki pemahaman yang baik. Kemudian, cara untuk meminimalkan kemungkinan kesalahpahaman dapat dilakukan dengan memilih gaya pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Guru dapat memberikan pemahaman di awal pembelajaran kepada peserta didik bahwa pengelompokan dilakukan berdasarkan gaya belajarnya supaya peserta didik lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Sehingga pemberian treatment yang berbeda bukan bermaksud untuk mendiskriminasi peserta didik, namun dilakukan berdasarkan kebutuhan peserta didik. Selain itu, dalam penyampaian materi dan memberikan penjelasan, guru hendaknya menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami peserta didik. Guru perlu memastikan penjelasan yang disampaikan jelas dan tidak ambigu, dengan menggunakan bahasa sederhana, dengan pemilihan kata atau kalimat yang jelas dan tepat, serta menghindari pemilihan kata yang memiliki interpretasi ganda, sehingga peserta didik mudah memahami materi. Selain itu, memberikan umpan balik atau menanggapi apa yang disampaikan peserta didik. Selanjutnya adalah cara mengatur dan mengurutkan pengajaran dan pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas dapat dengan mengetahui terlebih dahulu karakteristik dari peserta didik, sehingga dapat merencanakan pembelajaran yang sesuai. Guru melakukan asesmen diagnostik sebelum pembelajaran agar pembelajaran dapat melibatkan peserta didik secara maksimal dan efektif. Selain itu, guru harus menyusun rancangan pembelajaran menggunakan prinsip UPD berdasarkan teori WHERETO atau WHERE2,
Selanjutnya, guru dapat mempersiapkan kondisi ruang kelas yang nyaman bagi peserta didik. Guru perlu untuk dapat menguasai kondisi kelas agar kondusif dan nyaman sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai oleh peserta didik dengan baik. Guru sebagai pengelola kelas juga melakukan komunikasi dua arah antara guru dengan peserta didik. Guru juga harus mengatur dan mengurutkan pembelajaran dengan jelas dan menarik serta memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menerapkan apa yang dipelajari pada situasi nyata dan relevan. Misalnya, terlibat aktif dan partisipatif dalam pembelajaran. Sekian hasil diskusi dari kelompok 7. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Febinia sudah menjelaskan hasil dari diskusi kelompok. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.